Nasdem ragu mengusung Anies Baswedan. Paloh memilih menjaga integritasnya ketimbang jadi pengkhianat. Jujur menyatakan pada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak ambil yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik. Ya tindakan Pak Surya Paloh ini aneh banget Nur, bener-bener aneh banget Nur. Ya soalnya Demokrat sama PKS ini kan sudah resmi nyatain mencapresan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Nah ini yang bikin bingung mereka. Ternyata deklarasi dari Demokrat sama PKS itu bukan disambut gembira sama Partai Nasdem. Ya jawaban dari Partai Nasdem itu malah Pak Surya Paloh yang berkunjung ke kantornya Partai Golkar. Pak Surya Paloh itu nggak menutup kemungkinan kalau Partai Nasdem bakal bergabung sama koalisi Indonesia Bersatunya dari Partai Golkar, PAN sama P3. Pengamat politik John Sitorus mengaku sangat yakin Anies Baswedan bakal gagal maju pada Pilpres 2024 mendatang. Kendati Nasdem, PKS, dan Demokrat telah mendeklarasikan dukungannya. Menurutnya, Anies Baswedan gagal nyapres lantaran Nasdem memilih membatalkan dukungannya. Dia mengatakan sekarang ini Nasdem mulai ragu mengusung Anies Baswedan karena berbagai pertimbangan. Keraguan Nasdem itu dibuktikan dengan pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana beberapa hari yang lalu. Hal lain yang membuktikan Nasdem ragu mendukung Anies Baswedan adalah pernyataan terang-terangan Surya Paloh yang memberi lampu hijau bakal gabung ke KIB yang berdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto semakin meyakinkan bahwa Nasdem ragu mengusung Anies Baswedan. Pria yang juga dikenal sebagai loyalis garis keras Presiden Jokowi itu mengatakan, saat ini Paloh sudah sadar dan tak akan mengusung Anies Baswedan. Paloh kata dia lebih memilih menjaga integritasnya ketimbang harus jadi pengkhianat Jokowi. Paloh memilih untuk menjaga integritas dibanding harus jadi pengkhianat katanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi lampu hijau untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3 untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Jika benar itu terjadi, maka Anies Baswedan yang semula dicapreskan Nasdem bisa saja gagal menuju pemilu. Surya Paloh mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam politik. Nasdem bisa saja merapat ke KIB karena satu dan lain hal. Begitu juga sebaliknya, anggota KIB bisa saja bergabung dengan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat lalu. Surya Paloh mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam politik. Nasdem bisa saja merapat ke KIB, begitu juga sebaliknya. Anggota KIB bisa saja bergabung dengan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Lalu apakah perlu Partai Nasdem akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan. Kemungkinan itu masih terbuka kata Paloh. Meski memberi lampu hijau terkait adanya perubahan struktur koalisi, namun Paloh menegaskan kedatangannya ke kandang Golkar pada hari ini bukan untuk membahas koalisi menuju Pilpres mendatang. Ada beberapa hal penting yang dibicarakan dengan petinggi Golkar, namun ia enggan membeberkannya. Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa menjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Dipertegas, apakah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan arahan dari Jokowi untuk menuju kondusivitas koalisi pemerintah yang baik? Paloh menjawab tak apa perintah tersebut, namun Partai Nasdem ditegaskannya terus mengawal pemerintah Jokowi hingga 2024 mendatang. Saya tahu bahwasanya semuanya kami baik Presiden Jokowi, saya Mas Airlangga dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif.
Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tetapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini, sambungnya. Sontak saja ini menjadi kabar buruk buat Puan Abud. Anies Baswedan mulai panik melihat bagaimana gerakan Surya Paloh mulai menjauh dari Anies Baswedan.